wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Saudara Hajat Bapak Ardi Prasetya bin Idam Khalik, yang saya hormati bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini, yang saya hormati Ketua DKI Masjid At-Taqwa, yang saya hormati tim Hadrah Asyauqil Mustafa yang selalu syiar sholawat untuk masyarakat Puri dan sekitarnya dan seluruh Indonesia. Amin ya Rabbal. Jadi bukan Puri doang, tapi seluruh Indonesia. Amin. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, makna daripada akikah itu sendiri yang pertama, Sohibul Bed menyiapkan makanan yang manis-manis. Terutama depan saya nih, dari tadi saya tengok-tengok mulu. Ini benar, Sohibul Bed ngerti ya. Jadi makanan itu harus ada yang manis biar akhlak anaknya manis. Tapi jangan dipajang doang, nanti dibagiin sama santri-santri, bapak-bapak juga bagiin permen, sampai dimakan, jangan sampai ditaruh, biar anaknya jadi akhlak yang Apa hubungannya Pak? Ya ada hubungannya. Tafaulan, tabarukan, ngambil ngalap apalagi udah bacaan doa jadi maulid lagi, zikir lagi, tahlil lagi, dan ngaji lagi. Ini insya Allah anaknya Kemudian si bayi ini ditahnik. Tahnik itu apa sih? Tahnik itu bahasa kasarnya dijejelin korma, dijejelin. Jadi mulut si bayi itu diolesin nggak ada kurma, dodol. Dodol. Madu lebih boleh di atas dodol. Habis korma madu dulu. Nggak ada madu. Apa ya? Permen juga keras. Yang penting manis deh. Gula boleh. Soel tangannya, baca doa, bismillah, selawat, tempelin ke. Sebelum tempelin, dikunyah dulu sama orang tuanya. Pak, orang tuanya nggak bisa baca-baca. Ya udah sama ustadznya aja. Min ahlil khair. Siapa yang bisa guru ngaji ataupun ustadznya itu boleh ditahnik si bayi. Supaya apa? Supaya juga si bayi ini nanti mulutnya, perkataannya juga manis-manis. Makanya di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali, ini yang jarang kita tahu, nggak dikasih tahu mungkin sama anak-anak. Kitanya juga nggak tahu gimana mau kasih tahu sama anak-anak. Nah biar kita tahu nih, pertama makanan itu halalan zatnya. Jeruk halal nggak jeruk? Halal. Rambutan halal. Duku halal. Zatnya makanan Kalau misalkan arak halal nggak? Zatnya aja udah haram kan? Berarti makannya juga haram atau minumnya haram. Kemudian nyari duitnya juga halal. Mau kerja, mau dagang, mau di PT, mau apa aja lah, nyari duitnya halal. Yang kedua, kalau mau makan cuci, ini jangan dianggap enteng. Kadang-kadang menyepelekan kita, makan pakai tangan kiri, udah gitu habis main langsung vlog makan. Apalagi bangun tidur, habis garuk-garuk kaki, ya di sininya ada kuman. Jangan salahin makanan kalau kamu sakit, bener nggak? Wah nasi ini bikin sakit perut aja. Ini makanan gorengan bikin sakit perut aja. Tangannya belum cuci atau belum cuci tangan, jangan nyalain makanan, salahin diri sendiri. Makanya Nabi menganjurkan sunah cuci tangan supaya kita sehat. Yang ketiga, niat makan supaya kuat ibadah. Nah kalau kita sholat belum makan, kira-kira perutnya gimana tuh? Peroncongan. Iya, kruyuk-kruyuk zaman Nabi itu, Nabi belum makan 3 hari diganjel batu.
penahan lapar itu ganjil batu sehingga perutnya itu kedengeran sama sahabat. Kruyuk kruyuk kruyuk, udah kayak apa tuh? Ya Rasul, ini suara apa? Suara perutku yang belum makan selama 3 hari. Subhan, kita belum makan 3 hari, kira-kira gimana tuh? Wah, ngutang dulu daripada saya mati kelaparan. Rasanya kan kalau Nabi kalau nggak ada makanan puasa, nggak ada makanan puasa. Juga ada makanan yang nggak seneng jangan dimakan. Ya udah tinggalin, cuman jangan mencela. Makanan nggak enak, jangan begitu. Nggak senang tinggalkan, jangan mencela makan. Yang kemudian yang keempat, yang masih yang ketiga ya. Ya tadi yang ketiga itu makanan supaya tujuan kita takwa kepada Allah. Kalau takwa kepada Allah itu nggak ada penyakit yang datang. Kebanyakan penyakit datang itu dari perut, dari makanan. Makanya dokter ini nggak akan berani ngobatin orang yang sehat, benar ya? Artinya kita nggak butuh dok. Oh kata dokter, waduh pasien saya nggak ada nih, saya nggak ada job. Orangnya sehat di Madinah, bapak ibu itu mendatangkan dokter selama setahun nganggur. Loh kenapa nganggur nggak bekerja? Karena orangnya sehat karena mengikuti ajaran sunnah Nabi, cuci tangan, makan berhenti sebelum kenyang, akhirnya sehat, jarang ada yang sakit. Akhirnya dokternya balik lagi, saya emang nggak mau ngobati di Madinah, nggak ada pasiennya. Kalau di sini dokter diantriin sama orang. Penyakit apa? Liver, paru-paru, jantung, apalagi bengek, covid. Nauzubillah min. Supaya apa? Kita supaya sehat. Makanya kalau makan itu berhenti sebelum kenyang. Ini makan ini. Udah berhenti udah kenyang nggak? Begitu supaya tubuh kita sehat. Kalau sehat juga kita nggak akan berobat ke rumah sakit. Kalau berobat rumah sakit, ya Allah Pak, Bu, itu duit pasti keluar. Kalau udah keluar, itu sayang enggak? Ya sebenarnya kalau untuk kesehatan nggak sayang. Lebih baik mengobati, menjaga daripada mengobat. Sedia payung sebelum airnya ada, ya. Kemudian kalau mau makan, ini baca bismillah. Dikencengin bismillahnya supaya yang lain juga ikut-ikutan bismillah. Kalau makan pakai tangan kanan, pakai sendok boleh kalau ada kuahnya. Kemudian kalau ngunyah jangan terlalu cepat, makan loh, dikunyah dulu. Bahkan Nabi Muhammad kalau ngunyah itu lebih dari 20. Bayangkan lembut banget ke perut sehingga jarang sakit. Nabi Muhammad manusia yang paling sehat sealam semesta sedunia. Nabi Muhammad orang yang paling sehat sealam semesta. Dokter-dokter manapun terheran-heran karena cara Nabi Muhammad itu. Bahkan yang non muslim pun itu salut kepada umat Islam, cara menjaga kesehatan, cara hidupnya, cara makannya, cara berjalannya, itu semua mengikuti cara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak tuh yang masuk Islam. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian adab ketika kita berkumpul ini jangan sampai duluin ada orang tua di situ kita main makan aja. Monggo Pak, begitu. Ini makanannya, Bapak dulu yang makan, orang tua dulu yang makan. Yang lebih sepuh umurnya dari kita mambat aja. Apalagi di rumah ibunya mau makan kita duluan. Jangan sampai ibunya mau makan ayam, ikan, udah dihabisin sama kita. Bilangnya apa? Ibu nggak lapar nak. Padahal ibunya lapar. Demi siapa tuh? Demi anak, rela bilang lapar tuh demi anak. Biarin kalau ibu, yang penting anak sehat, yang penting anak bahagia. Ibunya dulunya kayak apa, makan singkong, ubi, dimakan. Anak sekarang tuh yang royal, maunya apa? Chicken, Kentucky, apalagi burger. Padahal ibunya mah nenek-nenek kita tuh makan singkong dimakan. Jarang ada penyakit macam-macam, penyakit jantung, liver, apalah.
Sekarang aja orang sekarang makannya nggak beraturan, nggak ngikutin saran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi dibahas di kitab Tibbun Nabawi. Yang kemudian kita tidak boleh diam ketika makan. Nggak apa-apa Pak ngobrol, ngobrolnya tentang kebaikan. Jangan diam makan tuh diam-diaman semua, itu kayak kuburan. Gak ada yang ngomong aja sambil ngomong, makan sambil ngomong gol. Tapi ngomongnya jangan asal ngomong, ngomongnya sambil makan ceritain orang tentang kebaikan makan. Kemudian adab-adab makan, kita tidak boleh mandang temennya. Kalau lagi makan dilihatin, ya malu. Pura-pura megang HP, makan, mulutnya gede banget ya, mau segitunya muat. Jangan gitu Pak. Kalau lagi makan orang jangan dilihatin, pura-pura apa sibuk gitu. Makan orang. Jadi gak malu. Terus kalau mau ngambil makanan yang di sampingnya aja, nggak usah jauh-jauh, kecuali buah-buah. Kalau buah-buahan, saya pengen jeruk tuh di sana tuh, saya pengen rambutan, nggak apa-apa. Tapi kalau makanan selain buah-buahan, ya udah yang ada di situ dimakan. Kul mimma yalik, makanlah yang di sampingnya, jangan makan yang jauh, kecuali buah-buah. Boleh kalau itu. Dan pertama makan memang harus buah-buah supaya perut itu enak. Jadi jangan langsung nasi, buah-buahan dulu dianjurkannya. Jamaah rahimahullah. Kemudian yang selanjutnya, kita itu tidak boleh niup makanan. Makanan panas itu tiupin. Udah aja nunggu makanan itu adem. Makanan panas jangan langsung dimakan Pak. Wah saya kan mau lomba makanan panas. Kalau makanan panas itu biasanya kita itu apa? Teringat api neraka itu panas. Sesuatu yang panas gak enak. Makanya nunggu adem dulu. Nah kemudian ketika kita makan jangan sambil tiduran. Waduh, minum juga tidur, gimana ya? Takutnya perut kita nanti akan madorot, menimbulkan sakit perut. Susah kalau udah sakit perut tuh, obatlah. Gara-gara kita makan sambil tiduran. Nah umpamanya sholat mau datang, makan sore mau datang, duluan mana makan sama sholat? Idza hadarul asya wal isya fabda'u bil asya. Isya sama asya. Kalau isya ya sholat isya, kalau asya ya makan sore. Mana dulu nih? Ya makan sore dulu. Makanya para haba itu kalau traktir makan, kalau buka puasa itu gak sholat dulu, dia makan dulu. Kadang sholatnya nih